Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke teman-teman, selamat ya buat kalian yang sudah lolos tahap ketiga tes TKB. Kali ini aku mau bahas sedikit tentang General Banking Staff yang ada di perbankan, khususnya di Bank Mandiri ya. Berhubung aku juga kuliahnya jurusan perbankan, so I want to tell you about a little my knowledge about banking. Jadi di BUMN yang TKB ini, yang General Banking Staff itu ada bidangnya khusus bisnis niaga atau pemasaran. Mari kita mulai guys. Yang pertama, yang perlu kalian pelajari dalam tes TKB ini, kalian harus tahu dulu lembaga tempat kalian melamar atau apply itu di mana. Ini kan kita bahasnya tentang Bank Mandiri ya. Yang pertama kita harus tahu dulu sejarah tentang Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank BUMN yang telah memiliki 2.400 cabang di seluruh Indonesia. Bank Mandiri masuk dalam daftar salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan juga simpanan. Prestasi yang pernah diraih Bank Mandiri adalah bank terbaik di ASEAN pada tahun 2020. Kemudian ada tentang budaya perusahaan. Bank Mandiri menerapkan prinsip akhlak BUMN ya, core value-nya. Ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. 5 prinsip tersebut memiliki makna memegang teguh kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan serta membangun kerjasama yang strategis. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu tentang visi dan juga misi dari tempat kalian apply atau perusahaannya ya. Untuk di Bank Mandiri ini, visinya menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple, yang menjadi bagian hidup nasabah. Oke, next. Kita ke panduan perilaku. Jadi benar-benar teman-teman harus tahu seluk-beluk tentang perusahaan itu. Panduan perilaku yang ada di Bank Mandiri itu yang pertama, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh pada nilai moral dan etika, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Sebenarnya ini tuh adalah poin-poin dari 5 akhlak tadi ya guys. Ini ada sampai 18. Yang ke-9, membangun lingkungan kerja yang kondusif. 10, menjaga nama baik sama karyawan, pimpinan BUMN, dan negara. 11, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ke-12, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Mungkin teman-teman juga sudah hafal, tapi kita review ulang ya untuk poin-poin dari akhlak ini. Selanjutnya, cepat menyelesaikan diri untuk menjadi lebih baik. 14, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi. Yang kelima, bertindak proaktif. Yang ke-16, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang ke-17, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ke-18, menggerakkan kemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, next. Nah, untuk tema program budaya kerja yang ada di Bank Mandiri itu ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama, satu hati, satu mandiri, logonya ini. Yang kedua, mandirian tangguh. Yang ketiga, tumbuh sehat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pelanggan. Logonya bintang 3. Dan yang kelima, bersama membangun negeri. Jadi tema program kerja ini kalian juga harus hafalkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke
GBS-nya, tentang yang kalian apply, bagiannya ya, bidang yang di-apply, General Banking Staff, itu posisi pada level staff yang akan ditempatkan pada beberapa bidang kerja yang mendukung penuh berjalannya proses bisnis perusahaan. Dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang terkonsentrasi pada bidang pendanaan dan juga perkreditan. Nah, teman-teman yang di Bank Mandiri ini kan play-nya di bidang niaga atau pemasaran, bisnis niaga ya. Jadi kemungkinan nanti lebih ke pendanaan atau perkreditan, lebih tepatnya sales atau pemasaran. Jadi General Banking Staff itu ada banyak bagiannya, kita fokuskan ke bidang yang tertera di waktu apply itu bisnis niaga dan juga pemasaran. Masuk ke tugas dan fungsi General Banking Staff. Untuk membantu klien atau nasabah mengelola akun dan keuangan mereka, dan memberi saran kepada klien tergantung berbagai layanan keuangan. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab umum yang terlibat dalam kerjaan sehari-hari seorang General Banking Staff, khususnya di bidang marketing atau pemasaran. Yang pertama, pembukaan akun. Yang kedua, penjualan produk investasi, bisa deposito, rekening pasar uang, rekening pensiun, bisa juga penjualan kredit. Keempat, pensiun dan perencanaan kuliah. Membantu klien membayar pensiun mereka dan pendidikan anak-anak mereka. Menjual Roth IRA tradisional, dan anuitas untuk perencanaan pensiun. Untuk tabungan perguruan tinggi. Kemudian job desk dari marketing atau pemasaran itu ada yang pertama, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah dalam operasional perbankan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang nasabah atau pelanggan potensial dan menganalisis kebutuhan mereka. Yang mereka butuhkan itu apa saja, misalnya mereka butuh pendanaan apa, pinjaman apa, atau kredit apa, seperti itu. Selanjutnya, memberikan penjelasan produk perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Jadi kita harus benar-benar paham produk apa saja yang terdapat di perbankan tersebut. Kemudian menanggapi keluhan pelanggan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita juga harus aware ya, dan care juga kepada nasabah, apa saja keluhan mereka dan tanggap untuk mengatasi keluhan tersebut. Kemudian manajemen kantor harian, biasa ini tugas harian. Kemudian melakukan tugas administrasi seperti pengarsipan dan pengolahan dokumen. Jadi setiap satu nasabah kita handle sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya satu marketing menghandle berapa nasabah. Jadi semua pengarsipan atau data nasabah itu kita semua yang tanggung jawab. Kemudian melakukan fungsi pendukung administrasi khusus atau tugas manajemen kantor. Yang terakhir, pengelolaan data untuk mendukung operasional unit bisnis. Oke, kita masuk ke soal ya. Yang pertama, bank konvensional berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Indonesia dan Bank Syariah, Bank Umum Konvensional dan BPR, Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah, Bank Syariah dan BPR, dan terakhir Bank Indonesia. Bank Indonesia itu bukan guys, Bank Indonesia itu bank sentral, jadi tidak bisa. Kalau bank syariah yang di sini kan ditanyakan bank konvensional, otomatis kalau bank syariah beda sama bank konvensional. Yang ada bank konvensional nggak bisa, yang ada bank syariahnya nggak bisa. BI bank sentral. Jadi jawabannya yang B. Bank umum konvensional dan BPR atau bank berkreditan rakyat. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang tidak termasuk fungsi dan tugas bank. Jadi teman-teman sebaiknya juga hafal ya, fungsi dan tugas bank itu apa saja. Di sini, A. Melakukan pengendalian moneter. B. Sebagai penghimpun dana. C. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. D. Penyaluran dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tugas utama perbankan itu adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jadi yang tidak termasuk di sini yaitu yang A. Melakukan pengendalian moneter atau kebijakan moneter.
Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan utama tugas bank adalah A. Penghimpunan dana dan penyaluran dana. B. Pemberian kredit yang murah, cepat, dan merata. C. Membuat kartu kredit. D. Tempat transaksi keuangan. Dan E. Mengumpulkan nasabah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tugas dan kegiatan utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, kemudian menyalurkan dana lagi dalam bentuk kredit. Jawabannya A. Next, nomor 4. Simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, billet giro, atau sarana lainnya disebut. Di sini udah ada kata kuncinya. Teman-teman kalau tidak tahu apa itu, teman-teman bisa lihat di sini ada cek dan juga billet giro. Otomatis ini adalah simpanan giro. Jawabannya yang A. Kalau rekening giro bukan, ini kan tanya simpanan. Yang setoran giro juga bukan, deposito bukan, deposito berjangka juga bukan. Jadi teman-teman lihat cek dan billet giro, otomatis yang ditanya simpanan ini adalah salah satu jenis simpanan giro. Selanjutnya, merupakan simpanan pada bank dalam jangka waktu tertentu atau ada jatuh temponya dan penarikannya menurut jangka waktu tertentu juga disebut. Yang pertama, simpanan tabungan atau saving deposit. Yang kedua, simpanan deposito atau time deposit. Yang C, simpanan giro atau demand deposit. Yang D, safe deposit box. Atau yang E, kredit produktif. Jadi, kalau dia, kata kuncinya, ada jangka waktu tertentu dan penarikannya itu hanya bisa dalam jangka waktu tertentu juga, maka itu adalah simpanan deposito. Jadi simpanan deposito itu berjangka, ada yang setengah tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, oke. Kredit yang digunakan untuk modal usaha biasanya waktu kreditnya kurang dari 1 tahun. Kredit lancar ya. Yang pertama kredit investasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Yang C, kredit perdagangan, kredit produktif, dan juga kredit profesi. Yang ini jawabannya adalah kredit modal usaha. Di sini juga sudah dijelaskan modal usaha. Jawabannya yang ini, kredit modal kerja. Karena dia waktu pengembaliannya itu biasanya kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya, kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur disebut, ya udah jelas ini ya, kalau ada kesulitan pelunasan, ini sudah sangat familiar sekali, itu namanya kredit macet. Jadi kredit macet itu sama seperti jalanan yang macet. Dia susah bayarnya karena ada sesuatu dan lain hal, ada faktor-faktor atau unsur tertentu, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu namanya kredit macet. Selanjutnya, penyelesaian kredit macet antara lain dilakukan dengan cara penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali juga disebut, jadi kalau seandainya nih, kredit jangka waktunya itu bayarnya bulan Agustus, kemudian dia tidak bisa, nah, nanti dari bank akan dikasih keringanan, dispensasi itu disuruh bayarnya bulan September gitu. Itu namanya adalah rescheduling. Penjadwalan ulang. Atau penjadwalan kembali. Oke, next. Dalam melakukan analisis kredit, sangatlah penting melakukan penilaian terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha terhadap debitur. Analisis mengenai legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit disebut aspek. Jadi sebelum kita memutuskan untuk meminjamkan dana perbankan kepada nasabah itu kan harus ada jaminannya juga ya. Kita harus juga
melihat izin usahanya atau beberapa hal yang perlu ditinjau ulang supaya nanti tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti kalau seandainya si nasabah yang tidak bisa membayar, kita bisa mengambil agunan gitu. Ini namanya, kita lihat lagi di sini. Dia ada kata kuncinya, analisis mengenai legalitas dan juga izin usaha. Izin usaha artinya di sini kita mencari aspek, ya udah, hukum, aspek yuridis atau aspek hukum. Oke guys, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan undang-undang mengenai pengertian bank di Indonesia, yaitu teman-teman juga harus tahu ya undang-undang tentang perbankan. Undang-undang tentang perubahan perbankan itu di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sampai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang C. Nomornya sama, beda tahunnya aja. Jadi tahun 92 sama tahun 98. Oke guys, itu saja yang perlu kita bahas 10 soal. Jadi buat kalian yang mau tes, tipsnya dan saran dari aku, teman-teman harus tahu tentang perusahaan teman-teman yang lamar itu apa, kemudian job desk-nya bagian bidang ya, seperti tadi kan GPS, jadi kita ambilnya yang bagian keuangan atau pemasaran gitu. Kan ada juga tuh dia tentang analyze, jadi lebih fokusin ke si bidangnya. Jadi kita bahas di sini tentang teori-teorinya. Teman-teman baca-baca aja tentang job desk-nya apa saja. Kemudian beberapa soal mengenai job desk itu. Sarannya sih teman-teman banyak membaca tentang tugas dan fungsi tanggung jawab yang teman-teman apply. Itu saja guys yang bisa aku sampaikan. Thank you so much for watching my video. Habis ini aku mau bahas soal-soal lagi juga. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi soal-soal dari aku. Oke, mohon maaf kalau penjelasannya mungkin tidak terlalu jelas, tapi aku harap bisa membantu teman-teman semua. Thank you so much for watching my video. Assalamualaikum, bye-bye.